Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Riohandok SKMMTI, dalam seri belajar mandiri. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah materi yang berkenaan dengan mata kuliah teori bahasa otomata, yaitu melakukan pengubahan dari sebuah perhitungan yang ditulis dalam high level language ke dalam bentuk low level language berdasarkan langkah-langkah kompilasi. Baik, jadi kita akan mengubah dari sebuah perhitungan aritmatika biasa menjadi objek code-nya. Di sini kita memiliki sebuah perhitungan aritmatika A kali dalam kurung B plus C bagi D yang kita akan ubah menjadi objek code. Apa yang akan kita lakukan hari ini merupakan pembahasan dari tugas yang saya berikan di minggu pertemuan pertama di mata kuliah teori bahasa otomata. Baik, kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk mengubah perhitungan aritmatika biasa ini menjadi objek code-nya, maka kita akan lakukan langkah-langkah kompilasi yang terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan analisis dan sintesis. Untuk tahapan analisis kita sebut dengan front end, dan untuk tahapan sintesis kita sebut dengan back end. Untuk front end akan dilakukan dalam 3 langkah. Pertama adalah scanner, kedua adalah parser, dan yang ketiga adalah menentukan kode antara yang nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan objek code, atau kita sebut dengan intermediate code. Baik, kita akan lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, di dalam tahapan analisis, yaitu scanner. Scanner ini artinya kita akan mengubah setiap operan yang ada dalam perhitungan aritmatika menjadi bentuk token, dengan bentuk token, ya, dimana A kita akan wakilkan dengan ID 1, kemudian untuk B kita akan wakilkan dengan ID 2, untuk C kita akan wakilkan dengan ID 3, untuk D kita wakilkan dengan ID 4. Oke, kita akan tambahkan tanda kurung seperti dalam soal. Yang kedua adalah parser. Parser ini kita akan mengurutkan setiap identifier yang ada, yaitu mulai dari ID 1 sampai dengan ID 4 termasuk operator yang digunakan, itu sesuai dengan urutan kemunculannya. Untuk menuliskan dalam urutan pemunculannya, kita akan buatkan dalam format postfix, di mana operan ini mendahului operatornya. Sedangkan di scanner kita menggunakan penulisan secara infix, di mana operator berada di antara kedua buah operannya, seperti ID 3 bagi ID 4. Baik, kita akan lakukan prosesnya. Ini adalah postfix. Untuk mengubah dari bentuk infix menjadi postfix, kita harus menentukan dulu manakah dalam proses-proses ini yang kemudian akan dilakukan lebih dulu. Kita tahu bahwa perkalian dan pembagian merupakan dua operator yang lebih tinggi levelnya dibandingkan jumlahan, dan perkalian dan pembagian ini nantinya akan ditangguhkan prosesnya apabila terdapat tanda kurung, sehingga tanda kurung atau operasi yang ada dalam tanda kurung kita akan lakukan lebih dulu. Baik, untuk yang dalam tanda kurung kita akan melihat bahwa prosesnya adalah ID 2 ditambah ID 3 dibagi ID 4, di mana artinya proses yang pertama akan dilakukan adalah ID 3 dibagi ID 4 karena level operatornya lebih tinggi dibanding penjumlahan. Ketika sebuah operasi ini memiliki operator yang lebih tinggi dan dikerjakan duluan, maka biasanya ditandai dengan adanya dua operan yang lebih dekat dengan sebuah operator. Kita akan ubah dulu di ID 3 dibagi ID 4 nya karena akan dikerjakan lebih dulu, sehingga apabila saya tuliskan nantinya akan seperti ini, teman-teman. Ini adalah dalam bentuk postfix, sehingga operator yang berada di belakang urutannya. Kemudian yang berikutnya kita akan ubah penulisan postfix
proses atau operasi ID2 ditambahkan dengan hasil yang didapatkan dari pembagian antara ID3 dan ID4, sehingga kita dapatkan ID1 kali dalam kurung ID2 ID3 ID4 bagi dan tambah. Yang berikutnya kita akan mengkalikan ID1 dengan hasil dari operasi ID2 plus ID3 dan ID4, sehingga kita dapatkan ID1 ID2 ID3 ID4 bagi penjumlahan dan perkalian. Baik, di sini parsernya sudah selesai. Dan kita akan masuk ke dalam semantic analyzer yang akan membangkitkan intermediate code. Untuk intermediate code kita akan tuliskan dalam bentuk prefix, di mana operator mendahului kedua operannya. Dan setiap kali operasi ini atau proses ini dilakukan, maka nanti hasilnya akan disimpan ke dalam sebuah penyimpanan yang kita sebut dengan T. Apabila proses yang terjadi dilakukan dalam dua kali operasi atau proses, maka akan ada dua nilai T, yaitu T1 dan T2. Apabila tiga operasi yang dilakukan, maka yang kita hasilnya akan kita simpan dalam T1, T2, dan T3. Ini akan berlangsung seterusnya sebanyak operasi yang dilakukan. Baik, untuk yang pertama kita akan lakukan proses bagian antara ID3 dan ID4. Karena kita akan tulis dalam bentuk prefix, maka aktornya akan mendahului kedua operannya, yaitu pembagian antara ID3 dan ID4 yang hasilnya akan disimpan dalam sebuah penyimpanan T1. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan antara ID2 dengan hasil dari pembagian ID3 dan ID4, yaitu di T1, dan hasilnya nanti penjumlahan ini akan disimpan di T2. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian antara ID1 dengan hasil dari perhitungan ID2 plus ID3 bagi ID4 yang tersimpan dalam T2, dan hasilnya akan disimpan dalam T3. Oke. Dan ini merupakan intermediate code yang akan kita gunakan sebagai dasar membangkitkan kode objek. Baik, tahapan dari proses analisis sudah selesai sampai dengan semantic analyzer. Sekarang kita akan lakukan dengan tahapan sintesis, yaitu backend. Yang pertama kita akan lakukan adalah pembangkitan kode atau kode generator, singkat dengan CG. Kode generator yang akan kita buat di sini nantinya dalam bentuk set instruksi satu langkah, set instruksi satu alamat. Jadi kita akan lakukan satu persatu. Yang pertama kita lakukan untuk pembagian ID3 dengan ID4, maka pertama kali data yang harus dimunculkan adalah ID3. Ya, saya tulis di sini dengan LDA atau load data yang ada di ID3. Kemudian ID3 ini kita akan bagi atau divide atau div dengan ID4, dan kita akan store dalam T1. Oke, T1. Kemudian yang berikutnya adalah penjumlahan antara ID2 dengan apa yang tersimpan dalam T1 yang disimpan dalam T2. Dalam hal ini ID2 dimunculkan lebih dulu datanya, sehingga kita harus lakukan proses load data untuk ID2. Kemudian hasilnya kita jumlahkan, ya, atau kita add dengan T1, dan hasilnya kita simpan ke dalam T2. Berikutnya adalah perkalian antara ID1 dan apa yang tersimpan di T2, dimana yang dimunculkan pertama kali datanya adalah ID1, sehingga kita harus LDA atau load data ID1. Kemudian kita kalikan, multiply. Anda bisa tulis dengan mul atau Anda tulis dengan MPY, artinya multiply. Kita gunakan mul saja, dikalikan dengan T2 yang hasilnya akan kita simpan dalam T3. Baik, maka untuk kode generator sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kode optimizer atau bisa disingkat dengan CO. Apa yang dilakukan di kode optimizer? Kode optimizer ini adalah satu buah langkah untuk menentukan
apakah dalam baris-baris perintah yang dituliskan dalam CG ini ada yang mungkin kita sederhanakan, artinya bisa tidak dituliskan ulang. Kalau kita perhatikan dari apa yang tersimpan di dalam CG, saya akan copy paste saja ke sini, teman-teman. Kira-kira mana yang bisa kita hapus? Kalau misalkan kita hapus LDA ID2 tidak mungkin, karena ini data yang akan kita proses, yang akan kita munculkan. T1 ini kita hilangkan pun tidak mungkin, dan LDA ID1 juga tidak mungkin kita hilangkan, store T2 tidak mungkin kita hilangkan. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya bahwa dalam penulisan kode generator ini sudah optimal, artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dihapus. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dihapus, maka kita bisa melanjutkan ke pembuatan object code atau saya singkat dengan C. Untuk menuliskan object code, kita akan lakukan dalam set instruksi 2 alamat, di mana setiap variabel atau setiap operan atau setiap identifier yang berada di sebelah kiri identifier yang lain itu digunakan untuk menyimpan dan untuk data yang akan diproses. Kita lihat di sini yang pertama kita load data adalah ID3 dengan ID3, kemudian kita bagi dengan ID4 dan disimpan dalam T1. Ingat bahwa operan yang ada di sebelah kiri itu adalah operan yang akan menyimpan hasil pengolahan, yaitu T1. Supaya T1 tetap berada di sebelah kiri, maka kita akan pindahkan dulu datanya yang ada di dalam T3 itu ke T1. Oke, ini artinya isi dari T1 ini sama dengan apa yang ada di ID3. Ya, kemudian kita lakukan proses divide. Apa yang ada di T1 yaitu ID3 kita akan bagi dengan ID4, dan hasilnya kita akan simpan lagi ke T1, sehingga T1 sekarang menampung hasil pembagian antara ID3 dengan ID4, atau dengan kata lain saya bisa tuliskan T1 itu sama dengan T1 yang tidak lain adalah isinya adalah ID3, kita akan bagi dengan ID4. Baik, kita lanjutkan untuk proses berikutnya, yaitu kita akan melakukan load ID2. Perhatikan bahwa hasil dari proses yang kedua ini akan disimpan di T2, maka T2 harus selalu berada di sebelah kiri. Maka supaya T2 selalu berada di sebelah kiri, maka kita akan move-kan datanya si ID2 ke dalam T2, sehingga kita dapatkan sekarang T2 sama dengan ID2 isinya. Kemudian kita akan tambahkan apa yang ada di T2 yang tidak lain adalah ID2 dengan apa yang tersimpan dalam T1 sebagai hasil pembagian ID3 dan ID4. Sehingga kita lakukan adding terhadap T2 yang tidak lain dan tidak bukan adalah ID2 dengan apa yang tersimpan di T1 sebagai hasil pengolahan pembagian antara ID3 dengan ID4, sehingga kita bisa tulis T2 itu akan sama dengan T2 ditambahkan dengan T1. Yang berikutnya, proses ketiga adalah kita harus memunculkan data ID1, sehingga kita akan memindahkan dulu si ID1 ke dalam T3. Kenapa? Karena T3 adalah penyimpanan untuk proses yang berikutnya, yaitu proses mengalihkan antara ID1 dengan hasil yang tersimpan di T2, sehingga T3 sekarang kita isi dengan ID1 nilainya, sehingga kita dapat adalah T3 sama dengan ID1. Dan kemudian hasilnya kita akan kalikan, kita akan multiply apa yang ada di T3 yang tidak lain tidak bukan adalah ID1 dengan apa yang ada di T2, sehingga kita akan mendapatkan prosesnya T3 itu akan sama dengan T3
ya, yang dimana isinya adalah ID 1. Kita akan kalikan dengan apa yang ada di T2. Begitu juga dengan yang T2 tadi. T2 ini merupakan ID 2 yang dijumlahkan dengan T1. Ya, sampai saat ini, sampai sini berarti prosesnya sudah selesai dan objek code-nya sudah terbentuk. Ya, seperti ini. Baik, teman-teman semua, mudah-mudahan yang saya jelaskan bisa dipahami, dan ini adalah hasil dari kasus kita yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dalam seri belajar mandiri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.